Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmin dengan NIM A1J118053 dari kelompok 1. Video ini merupakan salah satu tugas laporan praktikum anatomi dan fisiologi manusia yang diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi, SPD MSI, dengan asisten pembimbing Wode Siti Hajar Fauzia dengan judul praktikum otot. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan pembahasan mengenai otot. Otot merupakan organ tubuh yang mengubah energi kimia menjadi energi mekanik atau gerak sehingga dapat berkontraksi untuk menggerakkan rangka sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Sistem otot berfungsi yang pertama yaitu menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot tersebut melekat dan bergerak bagian organ internal tubuh. Yang kedua yaitu menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berada dalam posisi berdiri atau duduk terhadap gaya gravitasi. Yang ketiga yaitu menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Nah, otot ini memiliki 3 karakteristik. Yang pertama yaitu kontrabilitas, yaitu serabut otot yang berkontraksi dan menegang. Otot ini menjadi lebih pendek dari ukuran semulanya. Yang kedua yaitu ekstensibilitas, yaitu serabut otot yang memiliki kemampuan untuk menegang melebihi panjang otot saat rileks atau memanjang. Yang ketiga yaitu elastisitas, yaitu serabut otot yang dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi atau meregang. Nah, berdasarkan letak dan struktur selnya, otot dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu otot lurik, yang kedua yaitu otot polos, dan otot jantung. Otot lurik merupakan otot yang secara sadar atas perintah dari otak atau volunter dan melekat pada rangka, misalnya yang terdapat pada otot paha, otot betis, dan otot dada. Kontraksinya sangat cepat dan kuat. Struktur mikroskopisnya yaitu memiliki bentuk sel yang panjang seperti benang atau filamen. Setiap serabut memiliki inti yang terdapat di tepi dan tersusun di bagian perifer, serta serabut otot sangat panjang. Selanjutnya yaitu otot polos yang merupakan otot tidak berlurin atau involunter atau bekerja secara tak sadar. Jenis otot ini dapat ditemukan di dinding berongga seperti kandung kemih dan uterus serta pada dinding tuba seperti pada sistem respiratorik, pencernaan, reproduksi, urinarius, dan sistem sirkulasi darah. Nah, kontraksinya ini sangat kuat dan lambat. Pada struktur mikroskopis otot polos yaitu memiliki bentuk sel otot seperti silindris atau gelendong dengan kedua ujung meruncing. Serabut sel ini berukuran kecil, berkisar antara 20 mikron atau melapisi pembuluh darah, serta memiliki satu buah sel yang terletak di tengah sel otot dan mempunyai permukaan sel otot polos dan halus atau licin. Selanjutnya yaitu otot jantung. Nah, otot jantung ini biasa juga disebut otot serat lintang involunter yang mempunyai struktur yang sama dengan otot lurik. Dan otot ini hanya terdapat pada jantung, bekerja terus-menerus setiap saat tanpa henti. Tetapi otot jantung juga mempunyai masa istirahat, yaitu setiap kali berdenyut. Memiliki banyak inti sel yang terletak di tepi agak ke tengah, panjang sel antara 85 sampai 100 mikron dan diameternya sekitar 15 mikron. Berdasarkan gerakannya, otot dibedakan menjadi 2, yaitu otot antagonis yang merupakan hubungan antara otot yang cara kerjanya bertolak belakang atau tidak searah dan menimbulkan gerakan berlawanan arah. Contohnya yaitu otot bisep dan otot tricep. Yang kedua yaitu otot sinergis yang merupakan hubungan antar otot yang cara kerjanya saling mendukung atau bekerja sama dan menimbulkan gerakan yang searah. Contohnya
pronator teres dan pronator quadrus. Nah, di sini sudah terdapat gambar rangka yang terdapat otot pembentuk rangka tubuh manusia. Nah, yang pertama yaitu orbicularis oris. Nah, orbicularis oris ini atau otot sudut mulut fungsinya menarik sudut mulut ke bawah. Yang kedua yaitu deltoid. Nah, deltoid ini biasa disebut otot segitiga, merupakan otot yang membentuk lengkung bahu dan berpangkal di bagian sisi tulang selangka ujung bahu. Nah, balung tulang belikat dan diafisis tulang pangkal lengan. Di antara otot ini dan tulang pangkal lengan terdapat kandung lendir yang fungsinya mengangkat lengan sampai mendatar. Yang ketiga yaitu bicep brachii atau biasa disebut otot lengan berkepala dua. Otot ini meliputi 2 buah sendi dan mempunyai 2 buah kepala atau kaput. Kepala yang panjang melekat di dalam sendi bahu dan kepala yang pendek melekatnya di sebelah luar dan yang kedua di sebelah dalam. Otot ini ke bawah menuju ke tulang pengumpil. Di bawah uratnya terdapat kandung lendir yang fungsinya untuk membengkokkan lengan bawah siku dan meratakan hasta serta mengangkat lengan. Yang keempat yaitu rectus femoris. Nah, rectus femoris ini merupakan salah satu dari otot paha depan dan menempel pada patella atau tutup lutut oleh tendon paha depan. Yang kelima yaitu sartorius. Sartorius ini merupakan otot penjahit yang bentuknya panjang seperti pipa. Terdapat di bagian paha dan berfungsi sebagai eksrotasi, memutar keluar pada waktu lutut mengetul, serta membantu gerakan fleksi femur dan membengkokkan. Yang keenam yaitu extensor digatorium atau otot panjang yang terletak di kompartemen posterior lengan bawah. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu pectoralis major. Pectoralis major ini merupakan otot yang pangkalnya terdapat di ujung tengah selangkang, tulang dada dan tulang rawan iga. Fungsinya yaitu dapat memutar lengan ke dalam dan menegahkan lengan. Itulah penjelasan dari saya tentang otot. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.